Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kampus Universitas Handayani Makassar ingin memaparkan materi tentang perulangan dalam pemrograman terstruktur. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Aldin dengan NPM 2022020013 dan rekan saya Muhammad Fitra Baktiar dengan NPM 2022020014. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan tentang struktur pengulangan. Struktur pengulangan terbagi atas tiga, yaitu while, for, dan while. Yang pertama ada while. While adalah salah satu struktur pengulangan dalam pemrograman C++ yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Artinya, selama ekspresi atau kondisi yang diberikan sebagai parameter while dan true blok kode di dalamnya akan terus dieksekusi. Perulangan while terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama ada kondisi atau while. Kondisi dalam struktur while adalah ekspresi boolean atau hasil evaluasi yang mengontrol apakah blok kode yang terkandung dalam while akan dieksekusi atau tidak. Setiap kali iterasi loop dimulai, kondisi dievaluasi. Jika kondisinya benar atau true, maka blok kode di dalam while akan dieksekusi. Jika kondisinya salah atau false, eksekusi akan keluar dari loop dan melanjutkan ke bagian program berikutnya setelah while. Kondisi ini dapat mencakup variabel, operasi perbandingan, dan ekspresi logika. Contoh kondisi dapat berupa i lebih kecil dari 10, nilai tidak sama dengan 0, atau bahkan true atau membuat loop tak terbatas. Dan yang kedua ada blok kode atau while. Blok kode adalah kumpulan pernyataan atau instruksi yang akan dieksekusi jika kondisi pada while terpenuhi atau benar. Blok kode ini diapit oleh kurung kurawal dan dapat berisi satu pernyataan atau lebih. Setiap kali kondisi dievaluasi dan dinyatakan benar, blok kode di dalam while akan dieksekusi. Setelah itu, program akan kembali ke awal loop dan kondisi akan diperiksa lagi. Variabel yang digunakan dalam kondisi dapat diubah di dalam blok kode sehingga dapat memengaruhi evaluasi kondisi pada iterasi berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama apa itu include stream. Include stream ini adalah direktif preprosesor yang menyertakan file header. Dan yang selanjutnya ada integer main. Integer main ini fungsi utamanya adalah yang akan dieksekusi ketika program dimulai. Selanjutnya ada integer i sama dengan 0 titik koma. Integer i sama dengan 0 titik koma ini mendeklarasikan variabel i dan menginisialisasinya dengan variabel o. Variabel ini digunakan sebagai penghitung dalam loop. Selanjutnya ada while buka kurung is lebih kecil dari 5 spasi buka kurung kurawal. Nah, di sini kita memulai loop while yang akan terus berjalan selama nilai variabel i kurang dari 5. Selanjutnya ada std code lebih kecil dari nilai i lebih kecil dari i std titik koma endil. Di sini saya akan menjelaskan menampilkan nilai variabel i ke layar menggunakan std code. stdnly digunakan untuk mencetak karakter neoline atau baris baru dan memastikan output langsung terlihat di layar. Selanjutnya ada plus i titik koma. Plus i titik koma ini menaikkan nilai variabel i sebanyak 1. Ini bertujuan untuk memastikan output langsung terlihat di layar. Selanjutnya ada tutup kurawal. Tutup kurawal ini berfungsi menaikkan nilai variabel i sebanyak 1. Ini bertujuan untuk mencegah agar loop tidak berjalan tanpa henti atau infinite loop.
Dan pada akhirnya keluar dari kondisi while saat I mencapai atau melebihi nilai 5. Selanjutnya ada retur. Retur ini mengembalikan nilai O, menandakan bahwa program telah berakhir secara normal. Ini adalah standar konvensi untuk menandakan bahwa program selesai tanpa masalah. Nah, ini dia hasil profil dari program yang saya bikin, program while. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat salah satu contoh program while dengan kondisi dan blok kode. Pertama-tama kita masukkan include stream, enter, kita masukkan integer main, buka kurung, spasi, kurung kurawal. Kita enter, kita masukkan integer I, spasi sama dengan 1 titik koma. Enter, kita masukkan integer total, spasi sama dengan 0 titik koma. Selanjutnya kita masukkan kata perintah while, spasi I lebih kecil sama dengan spasi 5, tutup kurung, buka kurung kurawal. Kita enter, tutup kurawal, kita kasih di sini di bawah while, buka kurung kurawal. Selanjutnya kita masukkan kata perintah code titik 2 std code spasi lebih kecil tanda kutip nilai I titik 2 spasi lebih kecil dari I spasi lebih kecil dari std titik 2 only titik koma. Enter, kita masukkan total plus sama dengan I titik koma. Kita tutup dengan tutup kurawal. Selanjutnya kita enter, kita masukkan I plus titik koma. Enter, kita masukkan, selanjutnya kita masukkan tutup kurawal. Enter, std code spasi lebih kecil dari buka kutip total titik 2 spasi lebih kecil dari total spasi lebih kecil dari std titik 2 only titik koma. Enter, kita tutup dengan kata perintah return 0 titik koma. Enter, kita masukkan tutup kurawal. Nah, di sini hasil dari program yang saya buat menggunakan while dengan kondisi dan blok kode. Selanjutnya saya akan mengcompile hasil program yang saya buat. Nah, di sini hasil output program yang saya buat. Akan melanjutkan tentang pembahasan struktur pengulangan yang kedua yaitu for. Adapun definisi for adalah struktur pengulangan yang digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode secara berulang dengan mengatur kondisi iterasi melalui 3 bagian yaitu inisialisasi, kondisi, dan pembaruan. Adapun bentuk-bentuk dari struktur for adalah inisialisasi. Inisialisasi adalah pernyataan atau ekspresi yang menentukan nilai awal sebelum memulai iterasi. Inisialisasi ini hanya dieksekusi satu kali di awal loop.
Yang kedua ada kondisi, di mana kondisi adalah ekspresi boolean yang dievaluasi sebelum setiap iterasi. Jika kondisi tersebut benar atau true, maka blok kode di dalam for akan dieksekusi. Jika kondisi tersebut salah atau false, eksekusi keluar dari loop. Yang ketiga ada pembaruan. Pernyataan atau ekspresi yang dieksekusi setelah setiap iterasi. Pembaruan ini biasanya digunakan untuk mengubah nilai variabel, kontrol, atau melakukan operasi lain yang diperlukan. Yang terakhir adalah blok kode, di mana blok kode adalah tempat di mana operasi yang ingin diulang ditempatkan. Setiap kali loop diulang, blok kode dieksekusi. Nah, inilah bentuk contoh program menggunakan struktur pengulangan for. Salah satu contoh program sederhana menggunakan struktur pengulangan for, di mana baris pertama yaitu include iostream. Ini adalah direktif processor yang menyertakan file header iostream. Header ini diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi input dan output standar C++ seperti chout dan endline. Yang baris kedua adalah using namespace std. Baris ini menyatakan penggunaan namespace std yang berarti kita dapat menggunakan anggota dari namespace tersebut tanpa menulis std sebelumnya. Ini mempermudah pengguna objek dan fungsi standar seperti chout dan endline. Baris ketiga itu int main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program C++. Semua kode program harus ada di dalam blok kurung kurawal yang dimulai di sini. Baris keempat ada for int i sama dengan 1 titik koma i kurang dari 5 titik koma plus plus i. Ini adalah pernyataan log for. Pada setiap iterasi, nilai i akan mulai dari 1 dan meningkat hingga 5. Setiap kali iterasi dilakukan, blok pernyataan di dalam kurung kurawal akan dieksekusi. Jadi int i sama dengan 1 inisialisasi variabel i dengan nilai 1 sebelum masuk ke loop. I kurang dari 5, kondisi untuk melanjutkan loop selama nilai i kurang dari atau sama dengan 5. Plus plus i, pernyataan ini akan menaikkan nilai i setiap kali iterasi selesai. Nah, ini adalah hasil output perulangan for dari program yang telah kita buat dan menampilkan angka 1 sampai 5. Baik, kita masuk dalam perulangan yang ketiga yaitu the while. Definisi the while adalah struktur pengulangan yang mengeksekusi blok kode setidaknya satu kali dan kemudian mengevaluasi kondisi. Jika kondisi terpenuhi, loop akan terus dieksekusi. Jika tidak, program melanjutkan ke bagian berikutnya. Contoh kode program perulangan the while bahasa C++ agar bisa dibandingkan dengan bahasa di tutorial perulangan for dan while. Berikut contoh kode program bahasa C++. Yang pertama ada include iostream. Ini adalah direktif prosesor yang menyertakan file header iostream. Header ini diperlukan untuk menggunakan fungsi-fungsi input dan output standar seperti chout, chin, dan endline. Kedua ada using namespace std. Baris ini menyatakan penggunaan namespace std yang menggunakan objek dan fungsi standar seperti chout dan chin tanpa menulis std sebelumnya. Di mana baris keempat ada int main. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program C++. Semua kode program harus ada di dalam blok kurung kurawal yang dimulai. Baris keempat kita menggunakan tipe data string nama. Kemudian baris kelima ada do. Ini adalah awal dari loop the while. Blok pertanyaan di dalamnya akan dieksekusi setidaknya satu kali dan loop akan terus berlanjut selama kondisi di while benar. Dari program yang telah kita buat tadi, di mana menampilkan ketik satu nama benda. Di sini saya mengetikkan 3 nama benda yaitu kursi, meja, dan lemari. Dan pada saat saya mengetikkan kata stop, maka program akan berhenti. Dan kita lihat semua program tersebut berhenti ketika saya mengetikkan kata stop.
itulah pemaparan materi pembahasan tentang struktur pengulangan dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.